wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terestina Hawa dengan NIM 22142411. Baik, alasan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Politik yang diampu oleh Bapak Prodi Hukum SPD MSc. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengambil salah satu isu, yaitu isu korupsi politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi politik. Yaitu korupsi politik adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau politisi untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau partai politik. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak sistem demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk korupsi politik. Yang pertama yaitu suap. Pejabat menerima uang atau hadiah agar membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu seperti memenangkan tender proyek pemerintah. Yang kedua, gratifikasi dan hadiah ilegal, yaitu pemberian barang atau fasilitas secara tidak wajar yang bisa memengaruhi kebijakan pejabat. Ketiga yaitu penyelewengan anggaran. Anggaran negara dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti membuat proyek fiktif atau menaikkan anggaran untuk memotong dana. Yang keempat yaitu nepotisme dan kolusi, yaitu memberi jabatan atau proyek kepada keluarga atau teman dekat tanpa proses seleksi yang adil. Yang kelima yaitu politik uang, membeli suara rakyat dalam pemilu atau membayar pejabat lain agar mendukung suatu kebijakan. Keenam, manipulasi kebijakan atau regulasi, yaitu membuat peraturan yang menguntungkan pihak sponsor atau kelompok bisnis tertentu bukan rakyat. Ada juga dampak korupsi politik, yaitu hilangnya kepercayaan publik atau rakyat menjadi apatis dan tidak percaya pada pemerintah atau sistem politik. Ada juga kemiskinan dan ketimpangan sosial, seperti dana untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diselewengkan sehingga rakyat tidak mendapat pelayanan yang layak. Pembangunan terhambat, proyek-proyek strategis sering gagal karena dana habis di korupsi. Lemahnya demokrasi, pemilu bisa dimanipulasi, suara rakyat diabaikan, dan hanya elit politik yang diuntungkan. Ada juga contoh nyata, salah satunya ada di Indonesia, yaitu beberapa kasus korupsi politik di Indonesia yang mencatat seperti kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR dan pejabat kementerian merugikan negara triliun rupiah. Kasus korupsi kepala daerah, yaitu banyak bupati dan gubernur ditangkap karena menerima suap dan kontraktor proyek. Selanjutnya ada upaya mengatasi korupsi politik. Yang pertama yaitu memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Yang ketiga, mengatur dana kampanye agar tidak berasal dari sumber ilegal. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat publik. Yang kelima, pendidikan anti korupsi sejak sekolah agar generasi muda lebih sadar akan bahaya korupsi. Korupsi politik bukan hanya soal hukum, tapi juga soal moral dan integritas